asistensi RL1 buat malam ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Buat teman-teman di 21 mungkin bisa isi link absensinya dulu. Setelah itu bisa dicek buat diktatnya. Udah ada di kolom chat ya. Oke. Kalau gitu mungkin Mehmet boleh dimulai. Oke, sebelumnya suara gue kedengeran nggak? Aman, Mehmet. Oke. Oke, makasih Umar. Diperkenalkan dulu, nama gue Rizky, tapi biasa dipanggil Mehmet. Di sini gue dari Elektro 20, mungkin bakal asistensi untuk angkatan 21-nya ya. Oh ya, untuk disclaimer, gue sebenarnya agak beberapa yang gue lupa dari materi RL1 ini, tapi gue bisa ngebahas apa yang gue ngerti aja ya mungkin ya. Oke, mungkin gue bakal share screen sekarang. Udah kelihatan belum? Udah ada, aman. Oke. Jadi kita mulai dulu dari review ya. Gini, jadi kalau di rangkaian fisik itu, kita kan ada sesuatu yang namanya resistansi ya, atau R gitu lambangnya. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam induktansi atau ada kapasitansi gitu, kita pakai yang namanya itu impedansi. Kita punya lambangnya itu Z kayak gini ya. Nah, terus cara ngitungnya gimana? Gini, jadi kalau kita nggak ada induktor itu dia lambangnya kan, bukan lambang ya maksudnya, besarannya itu Henry ya, dengan lambangnya L. Nah, cara ngitung berapa impedansinya, kita pakai rumus ini. Z sama dengan XL atau sama dengan J omega dikali L. Nah, ini omega ini suatu apa? Frekuensi radian ya. Pokoknya dia satuan itu rad per second ya. Kayak gini. Kalau ini satuannya Henry, dan yang ini adalah imajiner ya. Bilangan imajiner atau akar min 1. Gitu. Kan kalau di matematika pakai I, kita pakai J kalau di elektro ya. Oke. Nah, ini juga rangkaiannya bisa kita ubah ke dalam bentuk kayak gini, kotak gini aja. Dibuat suatu rangkaian pengganti ya namanya. Z gitu ya. Sama dengan tadi J omega L kayak gini. Nah, lanjut kalau ke kapasitor, kita pakai rumus lagi baru nih. Z sama dengan XC sama dengan 1 per J omega C. C-nya itu apa? C-nya itu suatu besar kapasitornya dalam satuan farad ya. Farad. Nah, ini juga sama bisa diubah dalam bentuk rangkaian pengganti. Impedansinya jadi kotak gini aja bisa. Z sama dengan 1 per J omega C. Tapi kan di sini nggak ada omeganya, jadi gini aja dulu. Oke, lanjut. Nah, gimana kalau dua rangkaian itu kita hubungin jadi satu? Nah, ini karena dia sama-sama resistansi, bukan resistansi, maksudnya punya karakteristik yang mirip sama resistansi ya. Jadi dia kalau mau diubah jadi satu rangkaian pengganti gini, itu kita bisa. Karena ini seri kan kalau resistor kan kalau di seri dia cuma tambah aja ya. Sama, berarti kalau ini jadinya Z sama dengan XL ditambah XC gitu. Gini. Nah, XL sama XC-nya apa? Tadi yang dari rumus di atas ya. Berarti jadinya J omega dikali ini aja masukin angka 25-nya, 25 ditambah X C-nya itu 1 per J omega dikali 5 dikali 10 pangkat min nano itu 9. Nah, kayak gini ya. Ini untuk impedansinya gitu. Satuannya adalah ohm. Kayak gini. Lanjut. Kalau resistansi gimana? Ini juga sama. Kita ubah aja langsung kalau jadi impedansi ya begini aja. Sama gitu, 20 ohm. Z-nya. Ya. Ini nggak perlu ini sih, nggak perlu apa-apa. Ini juga sama. Kalau ini tinggal tambahin aja impedansi totalnya itu. Kalau diubah jadi suatu rangkaian pengganti kayak gini. Dia jadinya Z sama dengan resistor ditambah tadi itu XL tambah XC ini ya. Oke. Ini untuk rangkaian-rangkaiannya untuk kalau mau diubah-ubah dalam bentuk ekuivalen ya. Oke. Oh iya kalau dia mau nanya nanti boleh potong aja ya. Nanti kalau bisa jawab gue jawab, tapi kalau nggak bisa gue bilang nggak bisa. Oke. Lanjut. Nah,
Terus kita juga jangan lupa ada yang namanya itu hukum Kirchhoff sini. Kalau hukum Kirchhoff itu ada dua, ada current law sama voltage law. Kalau current law itu dia kalau ada suatu rangkaian, ada satu titik di rangkaian itu yang dihubungin sama kabel-kabel ya. Dia tuh arus yang masuk dalam titik tersebut sama dengan arus yang keluarnya gitu. I masuk sama dengan I keluar gitu ya. Ini perlu diingat. Terus juga ada Kirchhoff voltage law ya. Ini tuh kalau Kirchhoff voltage law dia bentuknya itu looping. Jadi kalau ada suatu rangkaian tertutup, dia itu tegangan totalnya 0 kalau dijumlahin semuanya ya dalam satu loop itu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke fasor. Jadi fasor itu adalah suatu metode yang bisa kita pakai untuk mempermudah perhitungan analisisnya, analisis suatu rangkaian ya. Misalnya ada suatu sumber tegangan dengan besaran 12 cos 3T tambah 75 derajat. Nah, ini tuh artinya apa? Ini tuh kalau kita lihat lagi, ini tuh suatu amplitudo ya. V magnitude cos omega T ditambah sudutnya, sudut fasanya. Nah, berarti dalam persamaan ini kita udah bisa tahu nih, oh ternyata ini bisa diubah dalam bentuk fasor, di mana omeganya itu sama dengan 3 rad per second. Ini. Dan sudutnya itu 75 derajat di sini. Nah, kalau fasornya kayak gimana? Fasornya itu cuma 12, 75 derajat. Kayak gini doang. Ini tegangannya volt ya. Nah, terus lanjut, gimana kalau ada sin? Nah, yang kita tahu, kalau kita mau ngubah dari sin ke cos, karena itu kan kalau mau nyari omega dan fasornya kita harus ubah ke cos dulu. Nah, cara ngubahnya gimana? Kita tinggal kurangin aja sama 90 derajat. Jadi gini, ini tuh ekuivalen sama 24 cos 6T plus 60 derajat dikurangin 90 derajat. Gini ya. Nah, berarti kalau begini kita bisa simplifikasi jadi 20 cos 6T min 30 derajat. Nah, artinya apa? Kalau diubah dalam bentuk fasor, dia bakal jadi kayak gini. 24 min 30 derajat dengan omeganya itu sama dengan 6 rad per second. Ya. Gitu. Lanjut. Kita konversi nih. Kalau mau konversi, kan kalau fasor tuh ada dua jenis ya. Yang jenisnya penjumlahan kayak gini biasa, ada angka realnya sama angka imajiner. Terus yang kedua itu dalam bentuk fasor yang tadi tuh, yang langsung ada magnitude sama sudut. Nah, caranya gimana? Untuk nyari magnitude, kita pakai rumus Pitagoras aja. Jadi, V magnitude itu sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sini ya. Nih, dari sini. Kenapa kayak gini? Karena kalau kita lihat dari suatu grafik ya, grafik imajiner sama real di sini. Nih, ada real, ini imajinernya. Misal tadi nih, 3 plus J4 gitu kan. Berarti ini misalnya gue anggap 3 di sini, 4 di sini ya. Ini kalau kita tarik garis ke sini, nah, magnitude-nya itu adalah panjang dari garis ini. Ini magnitude gitu kan. Cara nyarinya gimana? Kita bisa pakai rumus Pitagoras. Kayak gini. Dapatlah 5 gitu kan. Nah, terus untuk sudutnya gimana? Karena kita mau nyari sudut di sini. Nah, caranya itu kita bisa pakai arc tangen. Langsung aja arc tangen dari imajiner dibagi real 4/3. Nah, ini kalau kita buka kalkulator ya, bentar. Biasanya gue pakainya ini Desmos di sini. Kita ubah dulu ke degree, kita arctan aja, arctan 4/3 gitu tadi kan. Dapatlah 53,13 derajat. Artinya apa? Artinya tadi sudutnya itu adalah ya sudutnya adalah 53 derajat. Gua bulutin aja gitu ya. Nah, berarti hasilnya V ini bisa jadi kayak gini, kayak 5 dikali bukan dikali ya. Sudutnya itu 53 derajat kayak gini. Itu kalau mengubah dari bentuk yang kayak gini ke bentuk fasor ya. Bentuk kompleks ke fasor gitu. Untuk lainnya juga sama, untuk arus, terus untuk impedansi juga bisa diubah jadi fasor dan lain-lain gitu ya. Oke lanjut.
Untuk operasi pada Fasor, kita ada 4 operasi nih untuk perkalian. Misalnya gue punya dua Fasor, P sama dengan 12 dengan sudutnya 60 derajat gitu ya, V1. Nah ini ada V2 misalnya 24, bukan 24 ya, 5 aja dengan sudut 30 derajat. Nah, kalau perkalian Fasor itu, misalnya V1 dikali V2 gitu. Dia itu ngaliin magnitude. Nah, magnitude berapa ini? 12 kali 5 gitu kan, 12 kali 5. Nah, sudutnya gimana? Kalau di perkalian, di sudutnya itu ditambah 60 derajat ditambah 30 derajat kayak gini. Nah, hasilnya itu bakal jadi 60 dengan sudutnya itu sudut fasanya 90 derajat kayak gini ya. Nah, itu untuk perkalian dijumlahkan. Tapi untuk pembagian dia beda lagi. Misalnya gue ambil lagi yang sama contohnya. Gini. Kalau pembagian misalnya V1 dibagi V2 gini. Itu bakal jadi pembagian antara magnitude 12 bagi 5 dengan sudut dikurangin nih 60 derajat dikurang 30 derajat kayak gini. Dapatlah hasilnya itu sekian lah dengan sudutnya 30 derajat kayak gini ya. Terus kalau penjumlahan, gue dulu diajarin kalau penjumlahan itu kita misalnya fasor yang sama nih. Fasornya yang sama kayak gini. Nih ya. Terus kalau kita mau ubah jadi, kalau mau dipenjumlahin tuh dia harus diubah dulu dalam bentuk apa namanya, kompleks ya. Caranya gimana? Caranya gini, kita ubah dulu ini ke kompleks dengan cara dibuat kayak gini nih. Magnitude, ini magnitude kan 12 ya. Magnitude berarti V magnitude dikali cos sudut fasa ditambah J V magnitude dikali sin sudut fasanya. Nah, berarti kalau begini, dia magnitudenya berapa? 12 ya. 12 dikali dengan cos 60 derajat ditambah J dikali 12 lagi dikali sin 60 derajat. Gini. Bentar. Ini kalau dijadiin nanti bakal berubah jadi, sorry, gue lupa cos 60 berapa. Sebentar ya. Cos 60 derajat 0,5 setengah, oke. Berarti ini jadi 12 dikali setengah ditambah J 12 dikali sin 60 berapa ya? Bentar. 60. Ini aja kita langsung 0,866. Ini mungkin setengah akar. Berapa ya? Oh ya, setengah akar 3, oke. Setengah akar 3 gitu. Nah, dapatlah hasilnya 6 tambah J dikali setengah akar 3 dikali 12 berapa ya? 96,994 gitu. Sorry, 12. 10,39. Kayak gini. Nah, ini untuk yang V1-nya. Nah, untuk V2-nya, ikutin juga kayak tadi. V2, kalau diubah ke dalam bentuk kompleks, jadinya 5 dikali cos 30 ditambah J dikali sin 30 derajat. Nah, ini berarti 5 dikali setengah akar 3 tambah J, sorry, ini 5-nya belum gue masukin. 5 dikali setengah, kayak gini ya. Dapatlah, bentar, 5 dikali setengah akar 3. 4,33 ya. 4,33 ditambah J 2,5. Nah, kalau kita mau jumlahin dua-duanya, ya udah kita jumlahin aja V1 tambah V2 gitu. V1-nya tadi 6 sama J 10,39. 6 tambah J ke 10,39 gini. Nah, ini untuk V1 ditambah dengan yang tadi ini, yang V2-nya 4,33 tambah J 2,5 kayak gini. Dapatlah 10,33 tambah J 12,89. Nah, ini kalau mau diubah ke bentuk fasor bisa juga pakai cara yang tadi udah dijelasin di sebelumnya ya.
bisa juga pakai cara bisa juga satuannya kayak gini gitu, bebas juga. Untuk pengurangan juga sama, harus diubah ke dalam bentuk kompleks dulu baru dikurangin kayak gitu. Oke. Cukup gitu aja untuk reviewnya. Kita langsung aja ke pertanyaan ya. Nah, ini sebenarnya contoh soal dari UAS tahun lalu ya, UAS pas gue semester 2. Apabila diketahui VS-nya adalah 30 cos 20T plus 70 derajat volt. Dan VS2-nya 18 cos 10T min 15 derajat volt gitu. Itu kan besarnya arus pada IT. Nah, di rangkaian ini kita bisa lihat nih, kita bisa ngebuat suatu rangkaian mengganti. Kita ubah ini jadi satu bentuk tadi itu yang resistansi kotak, impedansi kotak ya. Nah, itu satu. Terus yang ini yang kedua begini, dan yang kanannya yang ketiga. Gue namain aja ini impedansinya Z1, di sini Z2, dan di sini adalah Z3. Nah, kita lihat nih, ini Z1-nya kalau begini ya. Nah, Z1 20 ohm sama 4H kayak gini. 20 ohm sama 4H Henry berarti ini. Nah, gini. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk impedansi pengganti ya. Jadinya 20 ditambah ini J omega 4. Nah, ini J omega 4, omeganya berapa? Oh iya, kita biarin gini dulu ya. J omega 4 dapat segini lah. Terus untuk Z2-nya kita lihat bentuknya itu kayak gini, ada 10 ohm, terus ada 15 ohm, diparalelkan dengan 2 Henry ya di sini, ada induktor. Nah, kan gini dia. Berarti ini 10 ohm. Oh ya, kalau jadiin penggantinya 10 tambah ini paralelkan ya, 15 ohm diparalelin dengan J omega 2. Kayak gini. Ini kita uraikannya nanti. Oke. Lanjut untuk Z3 terakhir nih. Ada 20 ohm sama 5 milifarad ya. Oke. Z3. Ada 20 ohm sama 5 milifarad. Di kapasitor ya ini dia. Nah, ini tuh kalau diubah lagi dalam bentuk yang sama, 20 tambah 1 per J omega dikali 5 kali 10 pangkat min 3 gini ya. Nah, kita bisa lihat nih, berarti ini udah bisa diubah kan rangkaiannya, jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini VS1, terus ini ada Z1, terus di sini ada Z3, ini ada VS2, dan di sini ada ini Z2 ya. Nah, begini. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari itu adalah arus yang ngalir di Z2 ini nih, gitu ya. Kenapa begini? Karena ini. Jadi kalau arusnya yang ngalir di sini itu ekuivalen sama arus yang ngalir dari sini ke bawah sini gitu. Gitu. Jadi nanti kalau kita nyari arus IT itu sama aja kayak kita nyari arus yang ngalir di Z2 kayak gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa pakai analisis superposisi nih. Kenapa? Karena ini ada dua sumber tegangan ya. Sedangkan kalau mau analisis itu pakai satu sumber tegangan dulu. Nggak bisa dua-duanya langsung gitu. Nah, jadi kalau superposisi kita harus ngilangin salah satu sumber tegangannya di sini. Karena ini ada dua ya. Kita hilangin aja yang VS2, kita short circuit kan kalau di sumber tegangan. Jadi lagi nih, ada VS1 plus min, terus di sini ada Z2, dan di sini ada Z1, terus di sini ada Z3. Nah, ini kita short circuit karena dia nggak kita anggap dulu pakai superposisi kita ya. Nah, di sini kan tadi Z1-nya itu sama dengan berapa?
20 plus J omega 4 ya. Nah, omega dapat dari mana? Oh, dari sini. Karena Vs1 itu 30 cos 20T plus ini. Ya, 70 derajat ya. Kita ini dulu. Sorry, gue lupa lagi. 30 cos 20T. Plus 70 derajat, gini. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk fasor. Sorry, ini kok di sini? Harusnya di bawah sini. Nah, gini. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk fasor, di mana omeganya itu sama dengan 20 rad per second. Dan tegangannya itu 30 dengan sudut fasanya itu 70 derajat. Kayak gini. VS1 ya, VS1. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita dapat nih, omeganya itu 20 rad per second. Oke, berarti Z1-nya bisa kita masukin. J dikali, omeganya kan 20 rad per second ya, 20 dikali, ini berapa? 4. Gini. Sama dengan J 80 ohm. Nah, Z2. Kita lihat lagi Z2-nya di sini ya. Nah, Z2-nya itu 10 tambah 15 diparalelkan dengan J omega 2. Oke. Jadi ini 10 ditambah 15 diparalelkan dengan J dikali 20 dikali 2. Kayak gini. Artinya dia 10 ditambah, gue hitung dulu, 15 diparalelkan dengan J40. Nah, kalau diparalelin dia sama aja kayak rumus biasa. Berarti ini tinggal 15 tambah J40 dibagi, 15 dikali J40 dibagi 15 ditambah J40. Gini. Kita harus ngubah persamaan ini ke bentuk kompleks biasa. A tambah JB misalnya kayak gini ya. Nah, caranya gimana? Ini bisa kita pakai perkalian yang kayak gini nih. Ini kan 15 plus J40. Berarti kalau mau diubah dalam supaya J-nya hilang di bawah gitu, kita bisa kali dengan 15 min J40 dibagi 15 min J40 juga. Nah, ini pokoknya dapat berapa? Kita lihat dari simbol lab aja, bentar ya. Simbol lab kompleks kalkulator. Nah, ini 15 J40. Jadi di sini kalau kita masukin ke simbol lab, 15 dikali I40 dibagi dengan 15 tambah I40. Ini bakal kalkulasi sendiri. Dapatlah hasil akhirnya kayak gini. 960 per 73. Bentar, 960 per 73 berapa ya? 11,15. Oke. Ini dapat 10 tambah 13,15 ditambah J 360 per 73. 360 per 73 nih. Jadi tinggal ganti aja di sini. 4,93. Oke. 4,93. Nah, dapatlah impedansi totalnya 23,15 tambah J 4,93. Kayak gini. Nah, itu untuk Z2. Terus untuk bagian Z3, ini Z2. Untuk Z3-nya, kita lihat lagi tadi Z3-nya itu berapa ya? 20 ditambah 1 per J omega 5 milifarad. Oke. Berarti ini jadinya 20 plus 1 per J dikali 20 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3. Kayak gini. Berarti Z3 sama dengan 20. Ini J bisa dinaikin ke atas, jadinya min J ya. Min J dikali 1 per, ini langsung aja bisa sih. 20 kali 50, 100. Berarti 10 pangkat 2 ya, berarti 100. Gini, min J 100. Oke. Atau jadinya Z3 sama dengan 20 min J 100. Gini. Nah, setelah nilai Z1, Z2, sama Z3-nya di sini. Nah, terus kita pakai analisis node di sini ya. Jadi
mau nyari arus yang ada di sini, IT. Nah, jadi kita bisa pakai analisis node. Caranya gini. Ini ada anggap aja I1, ini I2 atau IT, gua jadiin I2 aja. Terus ini jadi I3 gitu ya. Nah, kalau kita mau nemuin arus di sini gitu ya. Kita harus nyari perbedaan tegangan dulu. Ini kalau gua taruh V di sini misalnya. Ini node V di sini. Nanti untuk nyari arus yang ke I1, berarti jadinya V dikurangin, ini tegangan di sini berapa? Berarti tegangan di sini kan VS1 ya. VS1 dibagi sama Z1. Ini untuk nyari I1. Terus untuk nyari I2, sama juga. Ini V dikurangin, tegangan yang keduanya berapa? 0. Ini ground ya. Ya, ini grounding. Dianggap 0. Dikurang 0 dibagi sama Z2-nya. Nah, terus untuk Z3-nya, untuk nyari I3, kita sama juga V dikurangin. Nah, ini kan node di sini tuh sama kayak node yang di bawah ya. Berarti ini juga sama-sama ground, berarti 0 volt di sini. Nah, berarti ini V kurang 0 dibagi sama Z3. Nah, alhasil nanti persamaannya jadi gini. Karena itu arusnya keluar semua, berarti sama semua ya, dalam satu ruas yang sama. Berarti hukum KCL dulu nih. Arus sama dengan 0 gitu, semua arusnya ya. Nah, berarti I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Gitu. Dimana I1-nya itu adalah V dikurangin VS1 dibagi dengan Z1. Ya, ditambah V dikurangin 0 dibagi Z2 ditambah V dikurangin 0 dibagi Z3. Kayak gini, sama dengan 0. Nah, ini VS1-nya kita bisa masukin aja. Bentar. VS1-nya itu tadi dapat yang fasornya 30 dengan sudutnya 70 derajat. Berarti V dikurangin 30, 70 derajat dibagi Z1 tambah V dibagi Z2 tambah V dibagi Z3 sama dengan 0. Kayak gini. Nah, ini kita bisa, ini gue copy dulu bentar. Oke. Persamaan ini bisa kita lanjutin lagi. Jadinya V per Z1 dikurangin 30 gini 70 derajat dengan Z1 tambah V per Z2 tambah V per Z3. Nah, ini V-nya bisa kita masukin dalam satu persamaan. Jadi kayak gini, V dikali 1 per Z1 tambah 1 per Z2 tambah 1 per Z3. Dikurangin 30 fasor 70 derajat dan Z1 di sini ya. Sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita mau nyari V itu sama dengan 30 fasor 70 derajat dibagi dengan Z1 dibagi lagi dengan 1 per Z1 tambah 1 per Z2 tambah 1 per Z3. Gini. Oke. Ini kalau kita masukin tadi Z1, Z2, Z3-nya. Z1 berapa tadi tuh? J80 ohm. 30, 70 derajat. J80 ohm. Dibagi dengan 1 per J80 ohm. Tambah 1 per Z2-nya itu 23,15 plus 23,15 plus J 4,93. Ini tambah dengan 1 per Z3. 20 min J100 ya. 20 min J100. Nah, ini kalian tinggal hitung aja. Nanti pokoknya hasil akhirnya itu bentar. Hasil akhirnya dia dapat nilainya itu gini. Nilai fasornya hasil fasor akhirnya 4,317
dengan sudut fasornya 5,58 derajat volt. Gini. Oke. Lanjut. 4,31. Oh iya, oke. Nah, kalau kita udah bikin kayak gitu, gambar lagi ininya. Bentar. Plus minus, di sini ada Z1, ada Z2, dan ada Z3. Gini. Ini hasilnya bakal begini, kalau begini. Nah, di sini tadi dapat tegangannya itu V sama dengan 4,317 tambah, bukan tambah ya, dengan sudut 5,58 derajat. Nah, cara nyari IT-nya berarti udah bisa nih di sini. Kita ubah jadi I2 dulu ya. Ini masih I2. Nah, rumus I2 itu dapatlah tadi V dikurangin 0 dibagi Z2 sama dengan 4,317 dengan sudut min 5,58 derajat dibagi dengan Z2, di mana Z2-nya itu tadi bentar. Z2-nya itu 23,15 ditambah 4,93. Oke. 23,15 tambah J 4,93. Nah, ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk fasor juga bawahnya nih, supaya kita bisa melakukan pembagian. Nah, ini bentar, kalau dijadiin fasor, gue tulis ulang lagi, 4,317 dengan sudut 5,58 derajat. Berarti kalau mau bikin fasor jadinya dia harus nyari amplitude-nya dulu, magnitude, sorry. Magnitude-nya itu square dari, gue masukin desmos saya langsung ya. Akar dari 23,15 kuadrat ditambah dengan 4,93 kuadrat. Dapatlah magnetnya itu 23,669. 23,669. Dengan sudutnya, kita pakai lagi arctan ya, arctan 4,93 dibagi dengan 23,15. Dapatlah sudutnya 12 derajat. 12,022 ya. 12,02 aja. 12,02 derajat. Nah, berarti hasil akhirnya kita tinggal bagi aja 4,317 dibagi 2,669. 4,17 dibagi 2,339. 669, sorry. 317. Nah, dapatlah nilai akhirnya itu segini. 2,0. Oke. 23, sorry. 23. Nah, dapatlah magnetnya 0,182. 0,182. Dengan sudutnya itu kita tinggal kurang aja. Min 5,58 dikurangin 12,02. Berarti jadinya min 17,60 derajat. Nah, ini untuk sudut untuk I-nya ya. Berarti dapat I2 sama dengan 0,82 dengan sudut min 17,60 dengan ini kalau kita ubah ke IT lagi, kita bisa masukin aja langsung 0,182 dikalikan cos. Tadi ini berapa ya, bentar. Omeganya itu sebentar. Omega dari situ adalah 20 radian. Oke, 20 radian. Cos 20T ditambah, kita tambahkan ini negatif, berarti negatif 17,60 derajat. Kayak gini. Nah, ini untuk IT dari VS1. Nah, sedangkan kalau kita mau nyari total IT-nya, kita harus nyari yang dari VS2 lagi. Gitu. Nah, kalau mau nyari dari VS2, kita pakai cara yang sama kayak tadi, dan nanti dapat pokoknya VS2-nya itu sebentar.
hasil hitungan akhirnya. Nih, mouse gue. Oke. Oke, nanti pokoknya dapat VS2-nya itu dengan hitungan yang sama, dengan cara hitung yang sama. VS2-nya itu, bukan VS2 ya, IT dari VS2. Ini VS1. Dapatlah 0,377 cos dengan omeganya itu tadi 10 radian per second ya, ditambah dengan 18 derajat satuannya dua-duanya. Nah, begitu. Nanti untuk dapetin total akhirnya, IT yang aslinya, IT hasil akhir, itu kita tinggal jumlahin aja IT yang hasil dari VS1 ditambah dengan IT dari hasil VS2. Kayak gitu. Dapatlah hasil akhirnya itu 0,82 cos 20T min 17,60 derajat ditambah dengan 0,377 cos 10T plus 18 derajat. Gini. Nah, ini dapatlah IT-nya untuk ngejawab bagian yang A tadi ya. Oke, untuk sampai sini mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Ini tadi nomor 1 ya. Pertanyaannya ini doang kan ya? Oh ya, nyari IT doang. Oke. Suruh nyari IT doang, berarti dapatlah jawabannya kayak gini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Nomor 2 itu, nah, ini ada op-amp ya di sini. Gue mau ngasih review sedikit tentang op-amp. Jadi kalau ada suatu op-amp kayak gini, ada input negatif sama input positif ya. Ini inverting namanya, sama input non-inverting. Dan ada output kayak gini. Nah, ini tuh dia punya karakteristik yang unik, di mana tegangan yang misalnya kalau gue kasih note di sini adalah tegangan VA, di bawah itu VB. Nanti pasti tegangan di VA itu sama dengan tegangan di VB. Kayak gini ya. Untuk pembuktiannya mungkin ada di buku. Gue juga belum bisa ngejelasin tepatnya. Dan ini, ada karakteristik keduanya, di mana kalau ada op-amp lagi dengan inputan inverting sama non-inverting, ini tuh dia nggak ada arus yang masuk. I di sini udah pasti 0 gitu, mendekati 0. Saking kecilnya, dia pasti mendekati 0 gitu. Sama I di bawah juga, dia nggak ada yang masuk gitu, I sama dengan 0. Nah, oke, itu untuk op-amp ya. Oke, kita lanjut dengan dua karakteristik ini. Kita bisa dapetin jawaban dari pertanyaan ini. Oke, ketahui kalau VST-nya itu di sini 3,2 cos 200T. Artinya apa? Kalau kita ubah ke fasor, jadinya 3,2 dengan sudutnya itu 0 derajat karena dia nggak ada kan sudutnya di situ. Dan omeganya itu 200 rad per second di sini ya. Oke. Alat menilai tiap komponen dalam bentuk fasor. Oke, ini gua copy paste aja. Mau paste. Oh, salah copy gua. Ini gua copy paste aja. Di sini jawab yang A dulu. Ubah ke dalam bentuk fasor. Dalam bentuk yang tadi yang ada sudutnya. Ini yang 20K, artinya kita bisa ubah ke dalam bentuk fasornya jadinya 20. 20 dengan sudut 0 derajat. Ohm. Terus ini juga yang kanan ini jadi 40 dengan sudut 0 derajat ohm. Nah, terus yang di bawah sini, atau 25 NF ini, kita bisa ubah nih. Dalam bentuk fasornya jadinya XC ya. XC sama dengan 1 per J dikali omeganya itu 200 dikali dengan 125 dikali 10 pangkat min 9. Ini dalam bentuk ohm juga ya.
Nah, ini pokoknya dapat hasilnya itu bentar, min J dikali sebentar ya. Berapa ya? Oh ya, ubah pokoknya kalau dibentuk pasornya jadinya 40 kali 10 pangkat 3. Nah, kayak gini. Nah, kalau dalam bentuk pasor gimana? Jadinya 40 kali 10 pangkat 3 dikali sudutnya. Karena ini dia cuman imajiner doang. Artinya sudutnya itu arctan min 40K dibagi 0. Jadi artinya arctan menuju tak hingga, di mana arctan tak hingga itu, nih, arctan 40K dibagi 0. Nah, itu 90 derajat ya. Gitu. Karena ini yang negatifnya itu sudut imajinernya, berarti dia kayak gini. Tuh kayak real, ini imajinernya. Dia itu negatif 40K di sini. 40K. Berarti sudutnya itu dia begini, ke bawah. Atau bisa juga ke atas kayak gini nih. Jadi bisa dapat antara sudutnya 270 derajat atau min 90 derajat. Tapi sini pakainya yang min 90 derajat aja. Kayak gini. Nah, ohm. Berarti dapat bagian XC-nya kayak gitu ya, XC-nya. Terus untuk bagian sini sama juga 20 dengan sudut 0 derajat ohm. Dan untuk VS-nya tadi udah dapat 3,2 0 derajat volt. Kayak gini. Nah, oke, lanjut. Pertanyaan keduanya, tentukan besarnya tegangan keluaran VOT pada rangkaian berikut. Oh, kita nyari VOT-nya. Nah, dari sini kita sebenarnya ada dua persamaan nih kalau kita pakai analisis KCL. Nah, persamaannya apa aja? Jadi kita bisa buat di, misalnya gue anggap ini tegangan not VA. Gini ya, di sini ada not VB. Nah, nanti kalau ada arus yang ngalir dari VS, berarti dia begini. Anggap aja I1, gini. Dan di sini I2. Nah, kenapa nggak ada arus yang ke sini? Karena yang tadi udah dibilang, ini tuh harusnya bakal jadi 0 di sini. Nggak mungkin masuk gitu. Jadi udah pasti bakal ke bawah. Lanjut. Nah, untuk nyari I1, kita, oh ya ini KCL pada VA. Untuk nyari I1, kita bisa pakai pengurangan yang tadi. VS, ya, I1 sama dengan I2 ya. I masuk sama dengan I keluar. I1-nya itu berarti dari VS dikurangin VA dibagi XC sama dengan I2-nya itu VA dikurangin 0 dibagi 20K. Nah, ini VS-nya tadi udah ada 3,2 dengan sudut 0 derajat dikurangin VA sama dengan dibagi XC, XC-nya itu min J ya, min J 40K. Atau kalau di ininya 40K 40 dikali 10 pangkat 3 dengan sudutnya min 90 derajat. Kayak gini. Sama dengan VA per 20 K, berarti 20.000. Dengan sudut 0 derajat. Nah, ini semuanya bisa kita ubah ke dalam bentuk kompleks biasa. Di mana ini bisa langsung jadi 3,2 volt aja. Terus dikurangin VA. Ini dibagi dengan sebenarnya bisa ini sih, bentar. Kalau gua masih kayak gini ya, bentar. 10 pangkat 3 90 derajat dikurangin VA per 20.000 sama dengan 0. Nah, ini VA-nya bisa dikeluarin. Jadinya 3,2 dibagi 40 dikali 10 pangkat 3 dengan dengan
ini min 90 derajat dikurangin VA ya. VA per 40 dikali 10 pangkat 3 dengan min 90 derajat ditambah VA lagi dibagi 20.000. Nah, ini kita bisa keluarin VA-nya. Kita sekalian pindah ruas juga, jadinya 3,2 per 40 kali 10 pangkat 3 fasor min 90 derajat sama dengan VA 1 per 40 dikali 10 pangkat min 3 dengan fasor 90 derajat min 90 derajat tambah 1 per 20.000. Ini nanti dapat hasilnya itu VA nanti ini bisa diturun-turunin. Nanti hasilnya pokoknya akhirnya itu dapat VA-nya dapat 1,43 dengan sudut 63,435 derajat. Begini. Nah, ini udah dapetin VA-nya. Berarti kita tinggal analisis yang kedua, yang bagian VB. Di mana nanti arusnya itu kayak gini. Anggap aja ini I1 lagi, terus yang sini adalah I2. Nah, di sini nggak ada arus yang masuk ke negatif sini, nggak ada yang masuk ke invertingnya, karena karakteristik op-ampnya sendiri ya, dia udah pasti 0 di situ arusnya. Oke, lanjut. Berarti nanti persamaannya itu bakal jadi begini. Di bagian VB, KCL pada VB. Ini bakal jadinya, iya gini. Ini kan karena ini ground, berarti dia 0 derajat, 0 volt. 0 dikurangin VB dibagi dengan berapa nih? 20K. Oke, 20K. Sama dengan berapa nih? VB dikurangin V0T. Ini dibagi dengan 10K. Resistansinya. Oke. Bisa kita coret aja. Jadi 2 gitu ya. Berarti di sini kita dapat min 2 VB sama dengan VB dikurangin V0T. Nah, kalau kita pindah ruas jadinya V0T sama dengan 3, bukan 3, VB ditambah 2 VB gitu kan. Jadinya V0T sama dengan 3 kali VB. Nah, karena karakteristik op-amp, dia VB-nya itu bakal sama dengan VA. Berarti jadinya V0T sama dengan 3 dikali VA. Di mana VA-nya itu tadi udah dapet kayak gini. 1,43. 3 dikali 1,43 dengan sudut 63,435 derajat. Nah, kita langsung kaliin aja, dapat hasil akhirnya itu 4,29 dengan sudut 63,435 derajat. Nah, tapi dia mintanya, sebenarnya udah bisa ngejawab pertanyaannya, tapi dia mintanya itu kalau VOT kayak gini, biasanya mintanya dalam bentuk domain waktu, bukan domain fasor. Berarti kita ubah dulu ke dalam domain waktu. V0T sama dengan 4,29 cos. Tadi lagi omeganya itu 200 T ditambah dengan sudutnya 63,435 derajat. Nah, inilah jawabannya gitu. Sebentar minum dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ya ditanya aja.
Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Nah, ini contoh soal lagi. Oke. Jadi gini, ini ada suatu rangkaian, di mana rangkaiannya itu bentuknya begini ya, ada suatu arus yang independen. Arus yang dependen, sorry. Arus yang dependen terhadap tegangan. Dan ada ZL di sini, atau Z load, impedansi load. Gitu ya. Nah, ini apa? Tentukan nilai Z load sehingga daya yang diterima oleh beban mencapai maksimum. Nah, kalau kita ngebuat suatu rangkaian ini jadi suatu rangkaian Thevenin, itu ada suatu ini karakteristik ya. Kalau mau bebannya mencapai maksimum, maka Z Thevenin-nya, bukan Z Thevenin. ZL-nya itu sama dengan Z Thevenin dengan apa nih? Kebalikannya gitu. Apa sih? Conjugate. Oh ya, conjugate namanya. Z Thevenin conjugate. Nah, berarti sebelumnya kita cari dulu Z Thevenin ini sebelum kita dapetin ZL. Z Thevenin. Bentar, gue tulis lagi deh. Z Thevenin conjugate. Nah, untuk nyari Z Thevenin-nya, kita bisa pakai banyak cara. Nah, tapi cara yang masih kepikiran di sini cuma pakai cara yang nyari V Thevenin dengan cari lagi I Thevenin. Gitu. Caranya gimana? Kalau kita mau nyari V Thevenin, kita harus ngebuat rangkaiannya jadi open circuit. Nah, tapi kalau untuk nyari yang I Thevenin, kita harus ngebuat rangkaiannya jadi short circuit. Begini. Begini, ini bentar ya, gue gambar ulang. Di sini jadinya kalau kita ubah dalam bentuk, kalau kita mau nyari VTH dulu. Gini. Oke, itu udah ada J-nya, oke. Berarti udah nggak ada omega lagi. Makanya jadi begini. 0 derajat volt di sini ohm. Terus di sini ada V0 gini plus minus. Ini ada J1 ohm. Kalau ini langsung J ohm aja, sama aja. Karena adalah min J1 ohm. Kapasitor min J ohm. Dan ada rangkaian dependen di sini, sumber arus dependen. Ini dependennya sama 2 VO. Nah, oke. Begini, terus begini. Dan di sini ada open circuit. ZL kita cabut, kita jadiin open circuit. Nah, ini kalau kita buat, jadinya ini adalah VTH-nya. Gini. Nah, terus cara nyarinya gimana? Kita bisa lihat nih, ada titik yang bisa dapetin nilai VO. Kita harus nyari VO dulu. Nah, di sini bisa pakai KCL. Caranya gimana? Jadi, bisa dibuat gini. Ada I1, I2, I3 kayak gini juga bisa. Atau bisa juga begini, bebas pokoknya. Kalau gue begini mungkin buatnya. Nah, ini gue I1, ini jadi I2, ini I3 lagi. Nah, kalau kita mau nyari I1, oh ya, ini persamaan KCL dulu. I1 tambah I3 sama dengan I2. Yang masuk sama dengan yang keluar, gitu. Oke, di sini berarti jadinya 12 volt dengan 0 derajat dikurangin, ini anggap aja V. Yang bukan V sini VO sih. VO ya, iya. Dikurangin VO, dibagi dengan 1 ohm ya. 1 ohm ditambah I3-nya itu berapa? Di sini VTH. Oh iya, dari VTH. VTH dikurangin VO dibagi dengan min J omega.
min J ohm gitu. Sama dengan I2. I2-nya itu VO. Oh, dikurangi 0 dibagi J. Kayak gini. Ini bukan VTH, sorry. Ini arusnya gini, sorry. Arusnya begini. Jadi dia kan arusnya nggak ke kanan, tapi ke kiri doang. Berarti ini adalah 2 VO ya, sorry. Kurangin VO. Iya. Enggak sih, ini arusnya benar-benar VO, 2 VO doang. 2 VO. I3-nya itu 2 VO, benar-benar. Ya. Gini. Nah, kalau gitu kita uraikan aja langsung. Min VO tambah 2 VO sama dengan VO per J. Di sini 12 0 derajat plus VO min VO per J sama dengan 0. Oke, di sini berarti 12 0 derajat tambah VO 1 min 1 per J sama dengan 0. Atau dia bisa juga jadinya gini. Plus VO 1 plus J. J-nya tinggal naikin ke atas saja sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa dapat VO sama dengan min 12 gini, 12 dengan sudut 0 derajat volt dibagi dengan 1 plus J. Nah, ini berarti min 12 0 derajat dibagi dengan ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti jadi akar 2. Dengan sudutnya itu 5 derajat ya. Oke. Berarti dapetin. Sebentar, gue cek dulu ini jawabannya bener ya. Kayaknya sorry. Kayaknya gue udah yang keliru di sini. Enggak jadi. Bener. Enggak, bener. Jadi pokoknya akhirnya itu dapat bentar. 1 plus 1. Tinggal disimbol apa aja mungkin. Cari. Min 12 dibagi plus I. Oh iya, dapat hasilnya itu min 6 plus 6 I ya. Oke. 6 plus J6. Ya, benar. Begini. Oke. Berarti lanjut. Kita dapat VO-nya. Terus kita mau nyari VTH. Berarti kita bisa pakai looping di sini nih. Looping di sini ya. Ini begini. Karena kita pakai looping, jadi kita nyarinya tegangan. Di mana tegangannya itu dapat tadi ini min VO. Terus ini VO min VTH. Cuma 2 doang ya. Oke. Berarti kita pakai KVL di sini. Loopingnya di min VO ditambah dengan VO min VTH. Sorry, bukan VO min VTH. Min I3. Oh ya, min I3. Min I3. Atau bukan min 3 ya, min 2V0 dikali dengan
min J. Ditambah lagi dengan VTH. Sama dengan 0. Gitu. Nah, dari sini kita dapat, karena V0-nya udah tadi dapat ya, min 6 plus J6. Jadi ini min 6 plus J6 tambah dengan min 2 dikali min 6 plus J6 dikali dengan min J. Ya, min J. Ya. Ditambah lagi dengan PTH. Sama dengan 0. Jadi kita dapat VTH-nya sama dengan, ini kita pindah ke ruas kanan, jadinya min 6 plus J6 dikurangin, ini kita masukin aja 12 min J12 kali min J di VTH sama dengan 6 plus J6 min J12 min plus jadi min lagi, oh ya, min 12. Oke. Berarti VTH kita masukin lagi min 6 plus J6 plus J12 plus 12. Ini dapatlah 6 plus J14. Sebentar, gue cek dulu ya jawabannya benar apa enggak. Oke, kayaknya benar sih udah. Lanjut. Dapat VTH-nya segini. Oke. Atau kalau diubah dalam bentuk fasor, dia itu jadinya 6 kuadrat plus 18 kuadrat. 11,973. Dan sudutnya itu 18/6. 11/6. 1,565. Oke. Terus lanjut, kita udah dapat VTH, kita harus nyari ITH. Nah, cara nyari ITH gimana? Kita harus ngebuat rangkaiannya jadi short circuit sekarang. Oke, kalau dibuat short circuit berarti jadinya begini. Gue bikin page baru aja. Short circuit ya. Begini, begini. 1 ohm. Ini min J ohm. Terus ini ada J ohm. Ada V0 plus minus. Di sini ada ini begini. Oh ya, ini kapasitor. Oke. Itu V0 sama ini bikin short circuit. Nah, nanti kita cari I short circuit di sini nih. I short circuit atau ini adalah ITH gitu. Nah, caranya gimana? Oh ya, gue lupa. Ini 12. 0 derajat. Oke. Sebentar. Oh iya. Oke. Jadi kalau gua kemarin waktu ngejahit sih, ujiannya gue bikin ini. Ada note di sini, note A.
gue sebut aja atau V atau V0 aja, nggak apa-apa bisa V0. Nah, gue sini pakai KCL. KCL-nya itu begini. Kita ngarahnya ke arah kanan soalnya kita nyari ITH di kanan situ. Oke, ini ada I1, ada I2, ada I3. Gini. Nah, sama kayak tadi kita harus nyari V0-nya dulu. Di sini caranya gimana? Pakai rumus KCL lagi. Di mana rumusnya itu gini. Itu ditambah I2 sama dengan I3. I1-nya itu apa? 12 0 derajat dikurangin V0 dibagi dengan berapa nih? 1 ohm. Tambah karena ini ngarah ke atas berarti ini dari bawah ya. Ini 0 volt bawah sini anggapnya. 0 dikurangin VO dibagi dengan J. Sama dengan I3-nya itu VO karena ini dia nyambung sama bagian bawah, artinya dia itu 0 derajat sini potensialnya ya. Berarti V0 dikurangi 0 derajat per min J. Gini. Nah, kita lanjut aja. Dibuat gini 12 0 min V0 plus ini min V0 per J sama dengan V0 per min J. Nah, ini bisa kita naikin aja J-nya ke atas. 0 derajat plus V0 min, bukan min ya, jadi plus J V0 sama dengan ini jadinya plus juga V0 J V0. Ini bisa hilang nih J V0-nya kanan sama kiri. Jadinya kita dapat V0-nya itu 12 0 derajat atau V0-nya itu 12 volt doang. Gitu. Dapat V0 berarti kita bisa nyari I3. Nah, kayaknya nyarinya gimana? Atau ITH ya, I3 atau ITH. Sama dengan V0 di sini, V0 dikurangin 0 per min J. Sama dengan 12 dibagi min J. Sama dengan J12. Nah, oke. Sebentar, kayaknya gue ada yang salah. Sebentar. Oh iya. Sorry, ini bukan ITH. Bukan ITH. Ini cuma I3 doang. Gue lupa kalau di sini ada ini lagi nih, yang 2 VO. Ada arus yang dependen. Berarti ITH itu sama dengan I3 tambah arus dependen ini ya. Oke. Berarti ITH sama dengan I3 ditambah arus dependennya tadi itu 2 V0. Nah, berarti ini kan J12 tambah min 6 plus 18J. J18. Kali 2. Dapatlah J12 tambah 12 tambah 36. J36. J30, sorry. Enggak, J18, astaga. Oke. Didapat ini 12 tambah J30. Kayak gitu. Oh, ini min 12, sorry. Kayaknya jawabanku salah ya. Bentar.
Oke. VO-nya gue lupa pakai VO yang lama. Hapus semua. 3-nya sama dengan 17, sorry, 17. Tambah ini V0-nya kan 2 dikali V0. V0-nya itu pakai yang sini ya. Sorry, 12 volt. Ya, jadinya 24 tambah J12. Gini, ampere. Nah, atau kalau dijadiin suatu wasor, jadinya bentar. 24 sama 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. 26,83 dengan sudutnya itu arctan setengah. 26,56. derajat. Oke. Nanti kita dapat, ini udah ada ITH, udah ada VTH tadi ya. Tadi VTH-nya itu kalau nggak salah berapa ya? 18,973 dengan sudutnya itu 71,565. Oke. Berarti kita bisa dapat ZTH. ZTH-nya itu VTH dibagi ITH. Dan dapatlah hasilnya itu 26,83, 6,5. Sorry. VTH. 11,973 dengan sudutnya 71,565 derajat. Dan ini 26,56 ya. Oke. Dapatlah hasilnya itu oke. Gue hitung lagi ya. 18,973 dibagi dengan 26,83. Terus dapat 0,707 ya. 0,707 dengan sudut 71,565 dikurangin 26,56. 45 derajat aja. Oke. Dapat ZTH-nya segini. derajat. Tadi kan kalau di awal, kalau kita mau nyari ZL-nya supaya maksimum, berarti ZL sama dengan ZTH konjugat. Artinya ZL sama dengan 0,707 dengan sudut min 45 derajat. Kayak gitu. Dapat. Berarti ZL-nya kayak gini. Ohm. Oh ya, ada ohm ya. Oke. Kita dapat ZL. Terus kita nyari apa lagi nih? Oh, ini ZL udah dapat. Terus tinggal daya maksimum yang diterima oleh beban. Kalau daya maksimumnya itu dia pakai sebentar. Ada rumusnya lagi kalau daya maksimum ya. Cek dulu. Oh iya, ini dia. Jadi untuk nyari daya maksimum, Pmax untuk rangkaian Thevenin ya, yaitu rumusnya begini. Magnitude dari VTH dikuadratkan dibagi dengan 8 dikali RTH. Kalau di sini jadinya ZTH ya, ZTH. Nah, dapatlah VTH-nya tadi berapa? 18,973. 18,973 dikuadratkan dibagi dengan 8 dikali ZTH. ZTH-nya itu
0,707. Nah, artinya dapat ini kalau dikalikan, kalau dikaliin berapa ya? 973, 18,973. 73 kuadrat dibagi dengan 8 dikali 0,707. 63,644. 63,644 watt. Minta daya maksimum berarti begini jadinya. Dapatlah. Sebentar. Minum dulu lagi. Oke. Nggak ada yang mau nanya? Lanjutin lagi ke nomor 4. Nomor 4 itu, oh ini ya. Ini gue karena waktu juga ngebahasnya bagian yang ganjil aja mungkin ya. Oke. Jadi nomor 4 itu ada suatu rangkaian gitu kan. Rangkaiannya ada R, ada L. Terus diminta nomor yang A-nya nih. Jika nilai R sama dengan 9 ohm, L 5 ohm, 5 Henry, itu kan daya aktif, reaktif, kompleks yang dikirimkan oleh sumber ke beban, sertakan faktor dayanya. Oke. Di sini kita bisa analisis saja langsung. Ganjil. Mana omeganya itu sama dengan 3 radian per sekon. Terus untuk V-nya, V source-nya sama dengan 24,75 derajat. Nih, volt. Terus untuk R-nya 5 ohm. Dan L-nya itu 3 Henry. Nah, kita bisa buat aja langsung XL sama dengan J dikali omeganya 3 dikali L 3. Berarti jadinya J9. Oke. Ini nyari daya aktif, reaktif, dan kompleks. Oh ya, untuk nyari daya aktif dan reaktif kita bisa tentuin kalau kita udah nemuin daya kompleksnya. Berarti kita sekarang cari daya kompleksnya aja dulu. Untuk rangkaiannya begini jadinya ya. Ada plus, ada minus. Ini ada V sama dengan 24,75 derajat. Di sini ada langsung aja Z sama dengan 5 ditambah J9. Nah, berarti itu kalau mau jadiin kompleks power. Bentar, kompleks power rumusnya itu kalau nggak salah. Oh iya, ini dia. Power ya. S ininya, lambangnya. S sama dengan VRMS kuadrat dibagi dengan Z ekuivalen. Z ekuivalennya ini masih sama. Oke. Nah, karena ini kita pakai Z-nya itu, V-nya itu V peak ya, V yang magnitude tertinggi. Jadi kalau dibuat grafik ini nih, kalau ada tegangan AC, dia kan begini ya. Nah, ini tuh 24 itu adalah bagian tertingginya. Sini 24 volt. Sedangkan kalau mau nyari RMS, kita harus RMS itu kayak apa ya? Rata-rata setiap waktunya gitu. Tegangannya jadi seolah-olah kayak gini. Ini VRMS. Nah, cara nyarinya berarti ini tinggal V peak-nya, V magnitude dibagi dengan akar 2. Nah, begitu. Oke, lanjut. Karena dia minta pakai VRMS, berarti kita bisa ubah aja langsung. Jadi V M per akar 2 kuadrat dibagi dengan, ini Z-nya Z konjugat ya. Z konjugat. Nah, dapatlah setengah dikali VM
per Z konjugat. Z konjugatnya itu terus dong deh Z konjugat ya. Oke. Jadinya setengah dikali 24 dengan 75 derajat per ini 5 sama 9 kalau diubah jadinya sebentar. 5 dan 9 ya. 5 kuadrat tambah 9 kuadrat. 10,295. Dengan sudut arctan 9 per 5. 60,94. 60,94 derajat. Nah, dapatlah hasil akhirnya setengah kali 24, bentar. Setengah dikali 24 dibagi dengan 10,295. Dan 5. Oke. Didapat 1,165. Dengan sudutnya itu 75 kurang 64. 75 dikurangin 60,94. 14,06 derajat. Oke. Ini begini, sebentar ya. Gue cek lagi. Boleh aja boleh. Tiga sama... Oh, sorry. L-nya salah. Mulai dari awal dong ya. Ini. L-nya... Di sini 5 Henry, sorry. 5 Henry. Dan ini 5. Ya. R-nya 9. R-nya 9, sorry. Oke, kalau pakai perhitungan yang tadi, pokoknya nanti dapat hasilnya itu, ini bisa dihitung ulang sih, gampang. Ini 9 tambah J 9 ya. J 15, sorry. Ini 15. Oke. VRMS-nya masih sama, berarti ini jadinya lah 9 tambah J 15. Oke, nanti pokoknya kalau diubah jadi fasor, coba lagi ya ulang. Setengah 24,75. 24 sama 75 derajat. Kan masih nggak ada yang salah kan. R9, L5. Oke. Itu 3. Oke, bentar. Dan konjugat, oh iya konjugat, astaga. Ini X negatif. Hmm, 9 kuadrat tambah 15 kuadrat. 17,49. Dengan sudutnya arctan min 15 per 9. Min 59 derajat ya. Oke. Ini gue ubah ke berapa ya?
Sebentar. Lagi. Kayaknya mengasumsikannya salah ini. Bentar. Min 15 sama 9. 9 derajat. Oke, lanjut aja dulu. Kalau ditotalin berarti jadinya 24 kali setengah dibagi 17,49. 6. Salah juga nih. Oke, pakai cara indikator ya. Bentar. Jawabannya ngaco semua gue. Sorry banget. Oke. Kita bisa cari arus dulu deh mungkin. Cari arus dulu ya. Jadi arusnya itu dia pakai sama aja V per Z. Jadi 24 75 derajat dibagi dengan 9 plus J15. Nah, ini jadi 24 75 derajat dibagi dengan 9,15. Tadi udah ada ya, 9,15. 17,492. Dan akar dengan sudut 59 derajat. Ini 59,003, sorry, 03. Oke. Di sini berarti jadinya 75 dikurangin 15 9,03. 15,57. Sudutnya 15,57. Derajat. 24 dibagi 17,3. 93. 1,371. 1,37. Oke. Terus kan kita dapat I. Ini I biasa ya, I peak, IM, I magnitude, bukan IRMS. Oke. Kalau mau nyari power, dia itu rumusnya VRMS dikali I RMS konjugat. Gitu. Atau kalau dikonversi kayak tadi, jadinya setengah dikali V magnitude dikali I magnitude konjugat. Dimana hasilnya itu setengah dikali 24 dengan sudut 75 derajat dikali dengan 1,37 dengan sudut ini konjugat di 15,97 derajat. Ini. Oke, pokoknya dapat hasil akhirnya itu berapa ya? Setengah kali 24 nanti jadi 12. Kali 24 dikali 1,37. 16,44. Dan sudutnya itu 75 dikurangi 15. 97. 9,03. Begini. Terus kita harus ubah ke dalam bentuk kalau mau nyari ini ya, kalau mau nyari daya real, daya reaktif, daya aktif sama daya kompleksnya, kita ubah ke dalam bentuk kompleks. Di mana caranya 16,44 dikali cos 59,03 derajat tambah J sin tambah J dikali 16,44 kali sin 59,03. Gini. Oke. Dari sini kita nanti dapat hasil akhirnya itu 8,45 ditambah J 14,09. Nah, karena ini daya kompleks, satuannya itu jangan lupa biasanya ini diminta juga VAR. Ini daya kompleks.
Nah, dapatlah S sama dengan 8,45 tambah J 14,09 var gitu. Nah, ini daya kompleks. Nah, untuk daya aktifnya, daya aktif itu P, power, dalam satuan watt. Nah, kita ambil aja dari sini, bisa nih. Daya yang real, 8,45 watt. Daya reaktifnya, kita bisa ambil dari yang kanan, daya imajinernya, yaitu 14,09 VA, volt ampere, kalau reaktif. Iya. Oke, balik. Ini volt ampere. Yang sini volt ampere, yang sini var. Gitu. Lanjut. Dapat kan? Udah daya kompleks, dapat daya aktif sama daya reaktif. Lanjut, yang kedua, apabila sumber merekam daya sebesar 8,47, 14,12 volt ampere ke beban, tentukan nilai R dan L pada rangkaian. Oke, jadi si ini minta apa yang terjadi apabila sumber ngirimin daya sebesar sekian gitu. Berarti dapat nih, bagian B, S-nya itu sama dengan 8,47 plus J. Plus J 14,12 volt ampere. Terus itu kan nilai R dan L pada rangkaian. Oke. Kita juga tahu kalau tegangannya itu 24, oh ya, masih sama ya. 24, 75 derajat dan omeganya masih sama 3 rad per sekon. Oke. Nah, di sini kita tahu kalau daya, bentar. Iya, kalau nyari daya itu S sama dengan setengah dikali sebentar. Ini ya. V kuadrat, ini V magnitude ya, dibagi dengan Z totalnya, Z total dikonjugatin gini. Z total konjugat. Nah, kita masukin aja ke rumusnya langsung. Berarti ini sama dengan 8,47 plus J 14,12. Nah, berarti kalau kita masukin, ini VM-nya berapa? 24 kuadrat dibagi dengan Z konjugat. Z konjugatnya kita belum tahu berapa. Ini kita mau nyari Z konjugat sini. Sama dengan 8,47 J 14,12. Oke. Berarti Z konjugat sama dengan bentar. Ini ke sana. Oh ya, setengah dikali 24 kuadrat dibagi 8,47 plus J 14,12. 24 kuadrat berapa? Kali setengah. 28 ya. 28 dibagi 8,47 plus J 14,12. Oke. Ini kalau kita ubah ke dalam bentuk kompleks yang biasa, kita pakai simbol lagi aja. Ini 288. Sorry. 288 dibagi 0,47 tambah di 14,12. Dapatlah hasil akhirnya itu ini. Udah kelar ya. Sebentar.
Oh. Udah tadi ininya. Mungkin. 8,47 tambah I dikali 14,12. Nggak muncul ya? Sebentar. Kayak simulator rusak. Oke, gitu lihat aja dari sini, kita hitung manual aja. Mungkin. Bener diktat aja mungkin ya. Oke, dapat nanti hasil R itu segini. 9 min J 15 ohm. Nah, kalau gitu kita nanti dapat Z-nya. Z-nya itu sama dengan 9 plus 15 ohm. Jadi 15 ohm. Nah, artinya ini tuh yang bagian sini adalah bagian resistansinya. Yang resistor, karena dia real. Dan ini bagian dari yang imajiner. Di mana imajinernya itu di situ cuma ada L ya, induktornya. Berarti kita bisa dapat kalau R-nya itu sama dengan 9 ohm. Dan induktornya itu, kita lihat lagi nih XL, sama dengan J omega L. Nah, sini XL itu 15, sama dengan J dikali omeganya itu 3 dikali L. Oke, berarti dapat ini kalau kita pindahin ke kiri, jadinya 15/3, 5. 5 sama dengan JL. L sama dengan 15. Oh, ini J15, lupa. Ini J-nya dicoret aja. Berarti ini L sama dengan 5. L sama dengan 5 ohm. 5 Henry. Dapatkan nilai R sama nilai L-nya. Oke, itu udah dapat. Lanjut. Kita lihat nomor terakhir mungkin ya. Suatu beban dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt memiliki arus yang mengalir di sistem sebesar 7,6 ampere. Bila tegangan dan arus merupakan RMS, apabila daya yang dikirimkan ke motor sebesar 137 watt, maka yang pertama kita gambarkan rangkaiannya dulu. Dia minta ada sumber tegangan 220 volt. Gini. Plus minus 220 volt RMS. Terus dibilang arus yang mengalir di sistem sebesar 7,6 ampere. 7,6 ampere sini ya. RMS juga. Apabila daya yang dikirimkan ke motor, oh iya motor. Kalau motor itu, dia itu biasanya gabungan antara induktor dan resistor. Karena kan kalau motor dia pakai coil-coil gitu ya, pakai banyak kumparan-kumparan kawat, berarti dia jadinya ada induktornya dan ada resistansinya juga. Dapatlah rangkaiannya kayak gini, gitu. Dan daya yang dikirimkan motor 130. Oh ini enggak. Nanti rangkaiannya begini aja. Ini ada R, ini ada L, begitu. Bentar. Oke. Nah, terus yang kedua, tentukan besar daya kompleks, daya reaktif, dan faktor daya. Nah, tadi kan dikasih tahu kalau daya yang dikirim ke motor sebesar 137 watt. Artinya apa? Ini tuh daya aktif, daya real. Artinya
P sama dengan 1317 watt. Gini. Nah, terus cara nyari daya kompleksnya gimana? Bentar. Oh iya, untuk nyari daya kompleks, kita S ya. S itu kan kita magnitudenya aja, cari magnitud. Dia itu setara sama VRMS dikali dengan magnitud IRMS. Gitu. Berarti tidak bisa kita cari, karena VRMS itu dikasih tahu 220 volt, 220 volt RMS, berarti langsung aja 220 volt dikali dengan I, 7,6. Nah, ini kalau dikaliin hasilnya jadinya berapa ya? 120 dikali 7,6 atau 672. Ya, atau 672. VA. Ini juga power beneran ya. Oke. Jadi kan kalau kita mau tahu nih, misalnya ada S, ini ada A, ada J, B ini. Nah, ini kan yang di sini power aktif ya, aktif. Yang di sini reaktif. Nah, cara nyarinya kan begini. S sama dengan magnitud dari S dikali dengan cos theta ini ditambah dengan J dikali dengan S sin maksudnya. Oke. Di sini ini kan power realnya ya, power aktifnya. Berarti kita bisa bikin persamaan begini. P sama dengan magnitud dari S dikali cos theta. Cos ini sudutnya. Nah, tadi P-nya udah ada. P-nya itu 317 sama dengan S-nya berapa? Atau 672 dikali cos sudut. Gitu. Nah, jadi kita bisa nyari cos sudutnya sama dengan 1317 dibagi 1672. Dapatlah bentar, hitung dulu. 0,95. Atau 672, sorry. 0,787. Oke. Mintanya apa ya, bentar. Daya kompleks, daya reaktif, dan faktor daya. Oh iya. Jadi untuk power faktor itu udah dapet nih. Power faktor sama dengan cos sudut sama dengan 0,787. Nah, oke. Kalau gitu kita bisa dapetin sekarang nilai tetanya. Ini kalau kita pakai kalkulator lagi, tinggal di arcos saja. Dapatlah alfa ininya. Berapa ya, bentar, cek lagi. (38,03 derajat). Nah, dapatlah daya, bentar, diminta apa? Daya kompleks, daya reaktif, dan faktor daya. Oke, daya kompleksnya berarti S sama dengan S cos ini tambah S sin sudut. Dapatin berarti ini berapa? S-nya itu atau 672 ya, atau 672 dikali cos 38,03 derajat
ditambah atau 672 dikali sin 38,03 derajat. Nah, pokoknya nanti dapat hasilnya itu 1316,867 ditambah J, sorry ini ada J-nya. Ada J-nya, oh ya udah. 1030,264 VA. Oke. Berarti kita bisa dapat ini adalah daya kompleksnya. Terus daya reaktifnya itu Q sama dengan 1030,264 var. Juga power faktornya 0,787. Gitu. Oke. Terus diminta apa lagi? Tentukan jenis dan besarnya komponen yang harus dipasang agar faktor daya menjadi 1. Asumsikan besarnya omega 377 rad per sekon. Nah, jadi begini. Ini kan rangkaiannya itu rangkaian apa namanya? Induktif ya. Jadi kalau digambar grafik, dia itu rangkaiannya bakal begini. I-nya itu bakal lagi ke bawah. I apa nih? I total lah, I totalnya. Bakal lagi ke bawah. Karena dia induktif. Induktif itu dia lagi ke bawah. Nah, terus supaya kita ngubah power factor jadi 1, power factor 1 artinya dia I-nya itu harus real semua gitu. Nggak boleh ada yang imajiner sama sekali, berarti dia harus begini nanti. Nah, sorry gue warna ini merah aja. Begini. Nah, gimana caranya? Kita harus pakai beban baru, beban kapasitif. Beban kapasitif itu dia sifatnya leading, berarti dia harus diparalelkan dengan beban kapasitif. Nah, nanti rangkaiannya bakal jadi gini. Kalau dibentuk ya, ada plus, ada min, ada V, terus ada motor, sini motornya, sini ada resistansinya, resistornya. Terus untuk ngubah power faktornya, kita harus nambahin satu kapasitor lagi di sini. Nah, gitu. Oke, cara nyarinya gimana? Pertama kita tadi tentuin tuh, itu dia minta apa? Minta power faktornya 1. Ya kan, dengan omeganya itu 377. Berarti omega sama dengan 377 rad per sekon. Dengan power faktornya sama dengan 1. Artinya ini cos si ininya sama dengan 1 gitu. Kita udah tahu berarti sudutnya bakal jadi 0 derajat gitu kan. Nah, kalau begini sebentar. Kita tentuin dulu nih daya reaktifnya. Daya reaktif dari hasil power factor yang ini. Power factor barunya. Daya reaktif itu kita anggap aja Q2 sama dengan tadi daya magnitudenya dikali dengan sin sudut yang kedua, di mana hasilnya itu bakal jadi 0 derajat, sin 0 derajat, dan sin 0 derajat itu kan 0 ya, berarti jadinya 0 var. Nah, kita harus tentuin seberapa jauh sih perbedaan antara kedua daya reaktifnya, kita sebut dengan Qc. Dimana Qc itu adalah Q yang tadi, yang awal, yang sebelum diperbaiki power faktornya, dikurangin Q yang baru, Q power faktor baru. Dimana hasilnya itu adalah sebesar 1030,264 tadi ya, 264 dikurangin Q2-nya 0. Oke, berarti dapat 1030,264 var. Ini perbedaannya, selisihnya dapat segini. Nah, terus cara nyarinya gimana?
nyari kapasitor yang baru. Nah, kalau dilihat di buku, di sini ada nih, gue lupa halaman berapa. Ini ada rumus gini. Jadi untuk kapasitor yang baru dipasang paralel yang kayak tadi, kita bisa masukin rumusnya aja QC, itu adalah perbedaan antara dua daya reaktifnya dibagi dengan omega dikali dengan VRMS kuadratin. Nah, oke, kita langsung aja masukin ke rumus. Dapatlah C yang baru, si kapasitor untuk memperbaiki power faktornya. Tadi itu QC dibagi omega dikali V RMS kuadrat. Di mana hasilnya itu adalah 030,264 dibagi dengan 377 dikali VRMS-nya 220 volt tadi ya, dikuadratkan. Hasilnya itu nanti bakal jadi 56,46 mikrofarad. Dapat nih. Besaran kapasitornya ya. Oke. Untuk bagian yang terakhir, apabila komponen pada soal C telah terpasang, berapakah besar arus pada sistem saat ini? Tuh. Nah, oke. Jadi kan power faktornya kita ubah jadi satu tuh udah. Gua tuliskan aja ya. Bagian sini. Power faktor kita tadi udah jadi satu. Ini VF-nya sama dengan 1. Berarti jadinya cos tetanya sama dengan 1. Dan ini sama dengan 1 dan sin sama dengan 0 gitu. Sebentar. Berarti nanti akhirnya itu dia si daya kompleksnya bakal berubah jadi begini. Ini kompleks dikali cos theta, ini bukan theta, sudutnya ditambah dengan kompleks dikali sin, ini J, ini begini. Nah, jadi nanti ini bakal jadi sama dengan 0. Dia nggak punya beban reaktif lagi. Udah hilang gitu daya yang reaktifnya. Berarti nanti hasil akhirnya itu jadinya tinggal P doang. Di mana P-nya itu adalah full dari S dikali 1 gitu kan. Nah, ini berarti jawabannya, bentar, tadi S berapa ya? 1672. Nanti ini S aja. Tambah 0. 1672. Nah, ini VA. Tapi karena dia nggak ada J-nya, berarti dia bisa langsung jadi kayak gini. Powernya sama dengan 1672 watt. Yut. Berarti karena kita tegangannya masih sama, PRMS-nya masih sama, berapa tadi? 220 volt. Kita tinggal nyari I-nya doang, IRMS. Nah, kan S total itu sama dengan VRMS dikali dengan IRMS. Nah, kita tinggal bikin aja IRMS-nya sama dengan S dibagi VRMS. Dan hasilnya tadi S-nya kan kita pakai dapat total ya, 1672 volt ampere. Berarti 1672 dibagi VRMS 270. Di mana nanti hasilnya itu 72, bentar. 7,6. 7,6 ampere RMS. Kira-kira begitu untuk pembahasan soal-soalnya. Mungkin
Waktu udah habis kali ya. Gimana, Mar? Santai, gak ada waktu Oh, maksimalnya nggak ada sih. waktu. Hmm. Ya, sebenarnya ini sih yang bisa gua jelasin sampai yang gue pahamin aja. Mungkin ada yang mau nanya nggak sebelum gua serahin ke Umar lagi? Oke. Kalau nggak ada mungkin sampai sini dulu untuk asistensinya. Terima kasih udah datang dan sorry banget kalau tadi banyak yang salah dan gua sebenarnya jujur aja agak kurang paham sama RL1. Jadi gue tadi cuma bisa ngejelasin sebisa gue aja dan mungkin itu terima kasih dan mungkin udah boleh dibalikin ke Umar. Oke, terima kasih Mehmet udah ngisi asistensi buat RL1. Terus kalau buat teman-teman, kalau ada pertanyaan mungkin setelah ini mungkin bisa hubungin langsung ke Mehmetnya gimana, Met? Boleh. Oke, tuh ya udah dibolehin. Terus juga meeting ini kan direcord ya, nanti mungkin bisa beberapa hari kemudian bisa dicek di YouTube buat recordannya. Terus jangan lupa isi absen sama bisa di-download diktatnya ada di kolom chat. Terus oke, kalau gitu sebelum kita menutup asistensi pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Makasih Mehmet buat ini ya udah ngisi asistensi malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua, terus juga bisa ngebantu buat UAS nanti. Oke, kalau gitu gue tutup buat asistensi malam ini. Makasih semua yang udah datang. Baik. Terima kasih.